Jua, Nusa Tenggara Timur. Namun menurut cerita yang saya dengar itu dari leluhur saya. Jadi dalam arti dari masa ke masa, sehingga sampai dari masa dulu sampai masa kini, biasanya kalau di Sabu dia menceritakan dari orang tua kandungnya untuk anaknya. Jadi secara turun-temurun begitu. Nah, jadi pertama-tama itu kain sabu ini sebenarnya sudah ada dari sejak dulu kala. Bahkan pada abad ke-16, masa Portugis ya kalau tidak salah, masa Portugis masuk, itu sudah ada kain sabunya. Tetapi pada saat dulu mereka menenun itu berdasarkan hasil alam sekitar. Contohnya kayu, pohon, mungkin pulau, rumah dan lain sebagainya, karena masih alam sekitar. Pada abad ke-46, pada abad ke-46 adalah dua bersaudara yang lahir, yaitu perempuan keduanya. Nah, dari dua bersaudara ini muncullah karakter yang berbeda-beda, yaitu kakaknya Muti Babo dan adiknya Lau Babo. Nah, kakaknya seorang anak yang rajin bertenun segala macam, sedangkan adiknya tumbuh menjadi dewasa, dia menjadi anak yang agak egois sedikit saya singgung tentang karakternya. Aku tidak mau kerja karena saking dimanjanya dari orang tuanya mereka. Nah, Lau Babo ini, kakaknya ini, dia sehari-hari kumpul bahan-bahan alat-alat untuk menenun. Nah, seiringnya waktu berjalan, ketika adiknya Lau Babo sudah besar, dia memiliki keinginan untuk bertenun. Karena kakaknya Muti Babo ini sering katakan punya dia ini bagus, sehingga muncullah kecemburuan sosial di situ. Nah, pada suatu waktu mereka pertikaian besar sekali. Karena perkelahian itu, kedua orang tua mereka memilih untuk membagi peralatan tenun pada masa itu atas perizinan dan sepakatnya kedua belah pihak anaknya mereka, yaitu Muti Babo dengan adiknya Lau Babo. Nah, setelah itu, setelah besar, setelah sudah bagi sepakat mereka sudah bagi hasil motif-motif tertentu, sehingga mulailah dengan cara pembagian air nila atau tinta. Tetapi pembagian air nila atau tinta itu dari dalam satu wadah, sehingga yang disuruh ambil duluan kakaknya, yaitu Lau Babo, sehingga kakaknya ini karena dia mengambil paling atas, dia ambil lebih banyak, karena dia sudah berpikir bahwa dia ambil lebih banyak berarti dia untungnya lebih banyak, sehingga pada mulai dari itulah dia disebut maya besar, atau yang orang Sabu sering disebut katakan ubiai. Nah, jadi yang sisa dalam periuk ini secara otomatis punya adiknya, yaitu maya kecil atau sering disebut ubiki. Nah, dia berpikirnya itu bahwa dia sudah keuntungan besar karena dia ambil paling atas dan dia ambil paling banyak. Tetapi dari hasil yang dia tafsirkan itu, ada satu hal yang di luar dugaan dari Muti Babo yang menguntungkan adiknya Lau Babo, yaitu yang sebenarnya yang sedikit yang sisa di dalam wadah itu air nilanya, tintanya paling banyak ada di bagian bawah, sehingga maya kecil atau ubi iki menguntungkan dari ubi itu pada saat itu.
setelah mereka sudah perjanjian, tapi saya tidak tahu pasti, tetapi sampai sekarang kalau kita sejak pembagian motif itu antara garis keturunan Maya kecil dengan garis keturunan Maya besar, kalau tidak boleh saling pakai. Misalnya dari garis keturunannya dia ini pakai punya Maya kecil atau robek atau dijahit, itu langsung kejadian. Karena tapi saya mencurigakan itu sudah ada sumpahnya dari dulu. Setelah itu berjalannya waktu, sehingga orang sampai sekarang itu mulai ikut garis keturunan itu. Kalau misalnya ibunya dia garis keturunannya Maya kecil, secara otomatis dia anaknya perempuan, dia juga Maya kecil. Kalau ibunya dia Maya besar, secara otomatis anaknya pun Maya kecil. Nah, itu yang berlaku bagi orang satu saja. Tetapi kalau di luar satu boleh pakai bebas motif manapun dan dari Maya manapun atau hobi manapun bebas. Nah, itu dari garis keturunan perempuan. Nah, tapi kalau garis keturunan laki-laki dia beda lagi. Beda dalam arti dia ikut ibunya atau dia bebas. Karena kalau di Sabu Maya atau Hubi itu kan berlaku hanya untuk garis keturunan perempuan. Tapi kalau keturunan laki-laki itu ada yang disebut namanya kudu atau klien. Sehingga mulai dari itu turun temurun sampai sekarang ini. Nah, ceritanya mulai terbentuk itu. Nah, sampai terjadilah kain ini motifnya ini, motifnya ini. Nah, dari berbagai motif ini lagi ada beberapa motif dan ceritanya masing-masing lagi setelah dari apa ke apa tadi, dari apa ke apa. Nah, dan itu panjang sekali ceritanya itu, panjang sekali karena dari sekian banyak motif itu ada dia punya arti lagi masing-masing. Nah, sebatas sampai di sini saja dulu saya menceritakan tentang munculnya kain adat ini dan mulai pembentuk motifnya sampai di situ. Nah, tapi setelah itu memang ada lagi beberapa versi, tapi sudah di abad kemudian ya sampai sini saja. Mungkin apa berdua ingin bertanya? Yang saya mau tanya berarti ada dua karakter. Iya, ada dua karakter. Jadi dari motif itu kita bisa tahu oh ini karakter dari si A dan ini karakter dari si B. Iya. Kalau boleh aku mau tanya, Iya. saat ini yang paling sering banyak dipakai karakter itu Hampir sama. hampir semuanya Kamu bilang sama karena mereka pun garis keturunannya dia pun sama-sama berkembang. Oke, ya. Saya ngerti. Jadi walaupun dua karakter yang berbeda, baik maupun buruk, Iya, mereka tetap sama-sama bisa maju. iya bisa maju sama-sama. Dan ada juga beberapa motif. Contohnya kalau di Sabu disebut warapi ya, warapi. Kalau untuk garis keturunan perempuan, kalau laki-laki kan netral, dia pakai mana aja tidak masalah. Nah, warapi ada beberapa juga yang netral. Ya, baik dari keturunan A boleh dipakai, maupun dari keturunan B boleh dipakai. Ya, itu netral. Berarti itu dari sejarahnya ya. Ya, dari sejarah. Sekarang berarti udah membal dia nggak dipakai lagi ya. Masih dipakai sama. Masih dipakai. Masih dipakai sama. Iya, iya. Kalau dari segi keunikan tersendiri gimana? Maksudnya Tuh. apakah yang membedakan dari kain-kain lainnya? Mungkin saya Gimana? cerita sedikit. Ini ada beberapa contoh. Ini beberapa contoh saja ya. Tapi motifnya sebenarnya itu banyak sekali. Ini ada beberapa contoh. Nah, ini sebenarnya ini hampir dia tiru dari warapi punya ini. Warapi. Bagian dari warapi. Nah, ini pun sama bagian dari warapi juga. Cuman perbedaannya itu motif yang dulu dengan yang sekarang aja. Perbedaan beda-beda tipis. Ini juga mungkin ini air raja kayaknya. Ini kalau bisa kita air raja. Apa air aja? Air raja karena kalau bahasa Sabu sarung itu berarti selimuti itu hiji. Oh gitu.
ini leto. Tapi ini yang dari mayat kecil. Kebetulan mayat tua dengan ini juga dari garis keturunan mayat kecil. Kalau ibu saya baru garis keturunan mayat besar. Ini eworak, ini dia netral. Dari mayat besar atau mayat kecil pun bisa dipakai. Ini selimut bagian dari waraki juga. Beda motif. Beda motif ya. Jadi selimut ini seperti yang dipakai. Iya, seperti yang dipakai. Kalau yang saya pakai ini waraki. Ini memang untuk laki ya. Iya, untuk laki. Ini yang disebut ini wapi. Wapi, tapi ini hanya untuk selimut saja. Kalau sarung itu tidak ada. Oh gitu. Iya, wapi. Perbedaannya di sini. Nah, ada lagi beberapa perbedaan. Kalau cara hitung orang sabu begini, Pak. Ini dia berarti motifnya 7. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, cara perhitungan orang sabu dari dulu sampai sekarang di situ. Nah, kalau ke macam ini disebut iwat talu atau dia itu berbentuk 3 motif saja dia. Berarti hitungan yang besar. 1, 2, 3. Ya, perbedaannya di situ. Ada banyak sekali berbentuk motif dan yang dari dulu itu banyak sekali dalam arti berbeda-beda daerah itu karena dulu sebelum kedua orang itu untuk motif pada saatnya kan sudah ada motif, maka abad 16 kan sudah ada motif cuman belum berbentuk yang sebenarnya itu. Mulai mereka tiru, mungkin mereka lihat rumah adat, mulai gambar rumah, gambar pohon segala macam dan lain sebagainya dari hasil alam sekitar. Nah, mulai pembentuk motif ini dan yang tahu nama-namanya ini, nah, pada abad ke-46 setelah Muti Bambo dan Daun Bambo seperti yang saya ceritakan. Ya. Mungkin ada lagi yang Tadi semua ini yang sarung, sorry, ya, yang mana aja ya? Kalau sarung perbedaannya modelnya berbeda. Nah, kalau sarung kan ini dia berarti masuknya di dalam untuk perempuan. Oh, Jadi maksudnya iya, iya, ini untuk perempuan. iya untuk perempuan. Tapi aku lingkarannya tuh kecil, berarti Iya. orang kurus. Iya orang kurus. Ya, kalau tergantung kalau dia pesannya besar. Oh, gitu. Ada size-size-nya Ada juga. size-size. Ada size-size-nya. Iya. Kemudian Eh, yang selimut, yang selimut seperti ini dia, seperti itu ya. Yang selimut seperti ini. Ada yang kalau yang biasanya kalau kita orang jual pada umumnya berarti dia belum sampai di tanah baru dibikin ke kayak tali semua. Oh, gitu. Nah, kalau yang jual awalnya seperti ini ya, seperti yang saya pakai ini. Dan tidak semua orang bisa bikin ini masalahnya juga. Jualnya hanya sebatas ini. Bahkan dipotong ini juga tidak sembarang karena secara otomatis ada yang sudah dipotong, ada yang belum potong juga mereka masih sambung ini. Satu kita baru potong, ada yang sudah dipotong juga. Tapi kalau mau bikin kayak tali begini, rombenya seperti ini ya berarti sudah sampai tahap ini. Oh gitu. Atau bisa juga kadang mereka sewa orang lain. Oh, gitu. Kalau jual aslinya masih Kalau selimut ini juga ada size-nya. ada. Perbedaannya dihitung di seperti yang saya hitung tadi. Contohnya saja ini saya kasih perbandingan. Ini kan dia agak kecil karena dia 3 dari Oh ya, tiga ya. ini ya 7. Berarti dia itu bang 5 yang 5 ini. Ini yang 5. Oh yang 7 lebih gede ya? Ya, ada yang 7. Ada yang 9. Dia ada 3, 5, 7, 9. Oh. Iya iya. Saya pun besar. Berarti aku masih yang 7. Tapi yang 7 juga ada hampir sama dengan yang 5. Cuma perbedaannya ini kalau 7 ini kan ada yang kecil itunya ini, tapi ada yang 5 tapi dia lebar. Dari jatuhnya lebar keseluruhan itu hampir sama.
Kalau yang Bapak pakai ini Ini 5 jam. 5 ya. 5. Tiga. Ya 3. Oh 3. Tiga. 3. Cuma ini besar gitu. Jadi pesan khusus tadi. Oh, gitu. Umumnya tidak begitu. Berarti kalau ada orang gemuk ya, tapi dia pengen motif yang Bisa. bisa ya, bisa. Dia bisa. Tinggal dia kirim gambar atau mungkin dia ukur pinggang, mungkin kita sudah tahu Oh iya. seberapa lebar pinggangnya. Sehingga tapi kalau orang biasanya kalau orang luar beli bisa dia pesan, ada yang sudah jadi, ada juga yang tidak jadi. Kalau semacamnya dia motif itu belum jadi, berarti dia wajib menunggu minimal 1 bulan. Karena proses pembuatan ini lama, karena bukan pakai mesin, masih pakai manual semua. Lalu untuk proses pembuatan ini bisa menghasilkan berapa? Dia ada 3 versi sih sebenarnya. Selimut, sarung sama untuk perempuan sama semen tadi. Itu bisa, maksudnya bisa berapa hasilnya, maksudnya hasilnya itu berapa Piece. piece gitu. Berapa pieces? Sekali pembuatan. Itu satu-satu, Pak. Satu-satu. Jadi misalnya dia bikin selimut ini, butuh waktunya lama. Selesai ini baru dia mau bikin apa lagi? Mungkin bikin selimut atau mau bikin. Jadi butuh waktunya lama. Karena masih prosesnya buat lama. Iya, kalau Mulai dari apa namanya kapasnya kan, kapasnya dipisahin, dibikin dulu benangnya, baru mulai yang baru mulai kasih bentuk apa dulu motif ini juga dicelup ulang-ulang di obat di ramuan-ramuan yang untuk bikin ada dari apa tahun-tahun yang mereka sudah sediakan. iya iya. Jadi buat bisa berapa bulan kira-kira untuk hasilnya itu maksimal. Maksimal 1 bulan sudah jadi satu. Berarti pesanan dalam jumlah banyak ya,